Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang terbaik. Dan hari ini kakak akan memimpin kita menceritakan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih sudah tolong kami hingga saat ini. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan untuk memberkati kami semua. Baik adik-adik dan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berserah dan berharap. Amin. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Kak Bob ya. Dan hari ini Kak Bob akan menceritakan firman Tuhan dengan judul Yesus mati bagiku. Firman Tuhan ini tentu sudah sering adik-adik mendengarkannya dan kakak akan mengulang kembali apa yang pernah adik-adik dengar tentang Yesus Kristus. Dan judul hari ini adalah Yesus mati bagiku. Sebagai awal kita akan melihat dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini ayat favorit bagi adik-adik ya. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran firman Tuhan ini sudah sangat jelas bahwa karena begitu besar, jadi artinya besar sekali kasih Allah kepada adik-adik dan Kak Bob dan seluruh dunia ini. Sehingga Allah yang sedemikian mengasihi kita mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Untuk apa ya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya kita tidak binasa, maka kita perlu percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Hal inilah yang Kak Bob ingin jelaskan kepada kita semua pada hari ini. Tentang bagaimana Yesus mati bagi kita, di mana itu semua dikarenakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Kak Bob akan memperlihatkan gambar ini. Ya, di gambar ini adik-adik melihat ada manusia, gambar orang situ ya. Terpisah, ada jurang pemisah antara manusia dengan kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana manusia biasa saat ini, di mana kita ini akan binasa sebenarnya? Mengapa kita akan binasa? Di dalam kitab Roma dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 ya. Jadi semua orang itu telah berdosa. Nah, kalau bicara tentang berdosa, apa akibatnya? Roma 6:23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Artinya itu hal yang sangat-sangat luar biasa mengerikan adik-adik. Maut itu mengerikan. Apa sebenarnya yang ingin sampaikan? Dosa memisahkan. Nah, di sini ada jurang yang sedemikian luas, sangat jauh sekali. Dosa itu memisahkan kita, memisahkan manusia dengan Allah. Jadi kalau manusia sudah terpisah dengan Allah, itu artinya bahwa kita sedang dalam hal yang luar biasa bermasalah. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal ini? Yohanes 3:16 tadi berkata bahwa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan. Baik adik-adik, Kak Bob ingin memperlihatkan sebuah video dan ini akan memberikan sebuah gambaran saja, ini gambaran tentang apa yang terjadi saat Tuhan Yesus disalibkan. Oke?
Iya, baik adik-adik. Adik-adik sudah menyaksikan sebuah video animasi tentang bagaimana Yesus disalibkan. Tadi ada gambaran, ada dosa, ada sakit penyakit, ada kutuk itu ya. Dan itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Jadi itu hanya sebuah gambaran animasi, hanya memberikan gambaran sebenarnya apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, semua dosa-dosa kita, semua kutuk itu ditimpakan kepada Yesus gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Dan hal ini sangat tidak mudah. Yang bagaimana Yesus itu mati bagi adik-adik, bagi Kabob dan bagi dunia ini. Dia menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus ya, yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Apa yang adik-adik dan Kabob harus lakukan? Di sini ada sebuah pertanyaan, bertobat dari apa ya? Nah, adik-adik perlu memikirkan dan merenungkannya sejenak. Apa dosa-dosa saya di mana saya harus bertobat meninggalkan dosa-dosa itu? Ada? Mungkin ada yang masih suka marah, suka malas-malasan, tidak mau berdoa, tidak mau mencari Tuhan lebih dalam lagi. Ada yang masih suka ngambek, suka berkelahi, atau ada yang mencuri, ya. Nah, ini sebuah masalah yang sangat besar di mana kita harus meninggalkan semua itu, bertobat dari semuanya itu, dan benar-benar mau mengikut Tuhan Yesus. Bayangkan, karena kasih Yesus yang sedemikian besar, dia mau mati bagi adik-adik, bagi Kabob, dan bagi dunia ini. Dia tidak berdosa, tetapi semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Ya, itu tercatat juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nanti Kabob akan jelaskan. Nah, tadi Kabob ada berikan gambaran tentang sebuah gambar, ada jurang pemisah ya. Nah, di sini sekarang ada tanda salib yang menghubungkan kita untuk kepada hidup yang kekal. Yang dulunya semua manusia berdosa, ada upah dosa yaitu maut. Tetapi waktu Yesus mati bagi kita, ada kesempatan bagi adik-adik, bagi Kabob, dan bagi banyak orang di seluruh dunia untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kematian Yesus Kristus membuat kita memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang bisa memperolehnya? Setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya? Jadi itulah yang dikatakan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Sebab yang sangat penting. Nah ini sangat penting. Berarti kalau sangat penting berarti itu sangat luar biasa, harus didengarkan nih. Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Adik-adik yang sangat Kabob kasihi, apapun yang adik dengar pada hari ini yang Kabob sampaikan, ini benar-benar sesuai dengan kitab suci. Apa yang Kabob sampaikan adalah bahwa Kristus telah mati. Ya, telah mati karena dosa kita. Bukan dosanya Yesus, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tetapi karena dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, dia mati karena itu semua. Dan itu semua tercatat sesuai dengan kitab suci. Jadi ini adalah ya dan amin. Ini benar adanya. Karena itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita harus menyadari kita memerlukan Yesus. Adik-adik dan Kabob, orang tua, guru, dan siapapun sebenarnya, semuanya memerlukan Yesus. Untuk apa? Untuk memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Hanya dengan percaya Yesus saja kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mati bagi kita semuanya agar kita memperoleh semua itu. Kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Ya, jadi inilah yang kita harus lakukan.
Adik-adik harus mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai kapan? Sejak kecil. Sejak sekarang. Sejak masa kecil ini kita harus mulai menerima Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap keberadaan kita. Kita harus belajar mulai menerima Yesus. Ya, agar Tuhan Yesus sejak dini membentuk kita menjadi seperti apa yang Yesus inginkan. Baik, hari ini Kak Bob merindukan agar kita bisa bersama-sama berdoa, menyerahkan seluruh keberadaan kita, dan kita menerima Yesus secara pribadi di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kak Bob mengajak adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, dan ikut Kak Bob berdoa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah mati bagi kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami berdosa. Hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami anak-anak yang kecil ini mengaku berdosa, mengaku bersalah di hadapan Tuhan. Ampuni kami semua dari segala dosa. Kami percaya bahwa sungguh Yesus mati bagi kami karena pelanggaran kami. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Tuhan, mengundang Tuhan masuk di dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya sejak masa kecil saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan Yesus buat. Sekarang Kak Bob akan berdoa bagi adik-adik. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah tolong kami hari ini. Kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, bahwa Yesus mengasihi kami, bahwa Yesus mati bagi kami, menyerahkan nyawanya bagi kami. Dosa-dosa kami ditimpakan kepada Yesus. Tuhan, terima kasih untuk karya yang besar. Hari ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak yang mendengarkan cerita ini, yang sudah bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk benar-benar dapat bertumbuh sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik yang Kak Bob kasihi di dalam Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kematian Yesus itu benar-benar bagi adik-adik, bagi Kak Bob, dan bagi seluruh dunia ini. Dan setiap kita memerlukan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.